Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Hari ini kita masuk pada pembahasan mengenai pemberdayaan lansia. Materi ini merupakan materi terakhir dalam pertemuan kali ini dan tentunya juga mempunyai kaitan dengan materi-materi sebelumnya. Misalnya seperti interaksi sosial dan kesepian pada lansia, kemudian perkembangan lansia di Indonesia, pelayanan-pelayanan yang diberikan terhadap lansia, kemudian juga topik-topik lainnya. Nah, untuk pemberdayaan lansia ini, yang pertama kita bahas dulu faktor yang menyebabkan pentingnya atau harus adanya pemberdayaan lansia ini. Tentunya tidak muncul begitu saja dan disebabkan oleh beberapa penyebab. Nah, yang pertama kita lihat secara demografi. Kita sebelumnya juga sudah pernah bahas bahwa untuk perkembangan lansia itu sendiri di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Bahwa angka usia harapan hidup dari lansia terus mengalami peningkatan. Kita bisa lihat berdasarkan hasil sensus tahun 2010 bahwa jumlah lansia yaitu 18,1 juta jiwa atau 9,6% dari total penduduk. Kemudian di tahun 2021 menunjukkan 29,3 juta jiwa, yaitu 10,82% dari total penduduk. Nah, perkembangan seperti ini nantinya diperkirakan pada tahun 2030 itu bisa mencapai 36 juta jiwa. Sebenarnya untuk peningkatan angka usia harapan hidup lansia di satu sisi itu memberikan dampak positif terhadap negara atau terhadap pembangunan. Namun juga pada sisi lain bisa berdampak negatif atau bisa menghambat pembangunan. Asumsinya bahwa lansia-lansia yang mengalami penurunan-penurunan, kemudian pada nantinya ternyata tidak bisa produktif lagi, tentunya ini bisa menghambat pembangunan. Nah, sebaliknya, jika kesejahteraan lansia ini diperhatikan, kemudian juga diberikan apakah itu pengembangan keterampilan dan lain-lain, sehingga mereka bisa produktif dan tidak bergantung pada orang lain, nah nantinya akan bisa mendorong pembangunan. Karena apa? Karena ketika lansia itu sudah bisa produktif, kemudian bisa secara mandiri, dia tidak akan bergantung pada orang lain atau pada anggota lain. Nah, namun sebaliknya ketika dia tidak bisa mandiri, kemudian non produktif, tentu dia akan bergantung misalnya pada keluarganya, sehingga nanti dianggap atau dihitung akan menjadi beban dari keluarga, seperti itu. Nah, ketika ditemukanlah lansia-lansia mandiri, maka asumsinya nanti bisa mendorong pembangunan, seperti itu. Itu dari segi secara demografi. Kemudian berikutnya, faktor penyebab pentingnya pemberdayaan lansia ini yaitu bahwa lansia mengalami penurunan. Nah, ini sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa yang pertama terjadi penurunan secara fisik. Misalnya awalnya atau pada masa muda lansia memiliki fisik yang kuat, tenaga yang kuat. Namun ketika sudah beranjak atau masuk pada fase lansia, tentu kekuatan-kekuatan itu atau tenaga itu mulai berkurang, seperti itu. Kemudian juga lansia semakin mudah terserang penyakit karena untuk imunnya itu sendiri juga semakin menurun. Seterusnya penurunan sosial. Nah, penurunan sosial terkait dengan interaksi sosial dan kesepian yang dialami lansia, bahwa kita temukan terjadinya kesepian dan isolasi sosial pada lansia. Ketika dia sudah masuk pada fase lansia, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya isolasi sosial itu. Isolasi sosial adalah hubungan sosial yang mulai berkurang atau
kondisi di mana lansia menarik diri dari lingkungan. Nah, apakah itu karena memang kondisi fisiknya yang sudah tidak memungkinkan, atau juga ada perbedaan nilai dengan generasi yang lain, apakah itu generasi muda atau juga kelompok dewasa. Nah, ketika terjadi perbedaan itu, maka lansia nanti akan menarik diri dari lingkungan. Nah, ketika mereka menarik diri, itu akan bisa menyebabkan kesepian. Nah, kesepian nanti juga akan berakibat terhadap eh, mudahnya mereka terserang penyakit. Jadi itu yang membedakan antara kelompok lansia dengan kelompok-kelompok yang lain, bahwa ketika lansia mengalami kesepian itu bisa berakibat atau berpengaruh terhadap kesehatan. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian penurunan ekonomi. Nah, penurunan ekonomi ini bahwa dengan penurunan secara fisik misalnya, kemudian yang awalnya juga mereka misalnya waktu mudanya pekerjaannya bagus seperti itu, tapi ketika sudah fase lansia karena juga persoalan tenaga tadi, pekerjaan-pekerjaan yang awalnya bisa dilakukan itu sudah mulai mengalami penurunan, atau juga ada lansia yang kita temukan kalau secara umur dia sudah masuk pada tahap pensiun seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti pada persoalan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Ada lansia yang memang mungkin sudah menabung pada masa tuanya, pada masa dia bekerja dulunya sehingga dia bisa menikmati apa yang sudah ia peroleh. Tapi ada juga lansia-lansia yang mengalami penurunan secara ekonomi ini pada akhirnya bergantung pada keluarga atau masyarakat seperti itu. Kemudian penurunan secara psikis seperti persoalan kesepian tadi juga, atau juga ada kecemasan-kecemasan bahwa ada misalnya lansia yang belum merasa siap untuk masuk pada tahap tersebut, dianggap seperti kondisi menunggu kematian dan lain-lain seperti itu. Atau sebaliknya juga ada sih sebenarnya yang dia telah siap, jadi dia misalnya fokus untuk memperbaiki ibadahnya dan lain-lain. Tapi di luar itu kebanyakan kadang mengalami faktor kecemasan. Misalnya seperti akhirnya susah tidur dan hal-hal kecil pun itu selalu difikirkan seperti itu. Jadi dua faktor ini menjadi pendorong kenapa pentingnya pemberdayaan lansia itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari analisis teori struktural fungsional, bahwa lansia ini membutuhkan support system tentunya, baik itu dari keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Namun yang paling utama itu adalah yang pertama dari keluarga. Karena apa? Karena secara sosial dan juga secara sejarah itu memiliki secara maaf, secara historis tentu memiliki ikatan hubungan. Kemudian secara emosional juga, karena apa? Ya karena memiliki ikatan darah tadi juga, seperti itu. Jadi akan berbeda ketika lansia dirawat oleh orang lain dan dirawat oleh keluarga sendiri, seperti itu. Kemudian tentu juga butuh support system dari pemerintah dan masyarakat. Nah, ketiga elemen ini tentu harus bekerja sama dalam peningkatan kesejahteraan lansia ini. Agar apa? Agar lansia ini bisa menikmati masa tuanya dengan baik, kemudian juga tidak menjadi penghambat dari pembangunan di suatu negara, atau juga tidak menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 138, bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Nah, atas dasar undang-undang ini jugalah pemberdayaan lansia ini muncul. Jadi turunan dari undang-undang sehingga dibentuklah pemberdayaan lansia untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, kita masuk pada definisinya. Pemberdayaan lansia, mungkin di mata kuliah lain Anda sudah belajar tentang pemberdayaan, bahwa
Pemberdayaan lansia itu sendiri definisinya yaitu upaya untuk mengembangkan daya atau potensi individu maupun kolektif penduduk lansia. Kemudian juga peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktivitas yang produktif. Seterusnya merupakan kegiatan atau proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan lansia. Nah, adapun tujuannya yang pertama dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai aktivitas, baik secara sosial, ekonomi, kemudian maupun politik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap anggota rumah tangga yang lain. Nah, seterusnya juga bisa berperilaku sehat, sehingga ketika berperilaku sehat berarti bisa mengatasi masalah kesehatan. Kemudian ketika misalnya nantinya dia mampu untuk mengembangkan potensinya, nah nanti juga bisa mengurangi persoalan ekonomi tadi. Kemudian ketika juga nantinya dilakukan upaya untuk membuat mereka tetap aktif, nah nanti bisa mengurangi penurunan pada bidang sosial tadi seperti itu. Nah untuk sasarannya ada dua. Yang pertama lansia itu sendiri dan keluarga. Nah, keluarga ini alasannya ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lansia ini kan yang hubungannya sangat dekat itu dengan keluarga. Dia bahkan banyak kita lihat tentu lansia ini tinggal dengan keluarga. Walaupun misalnya rumahnya terpisah, tapi biasanya juga tidak akan jauh dari keluarganya itu sendiri. Jadi karena memang pelayanan-pelayanan yang diberikan ini yang utama pertama dari keluarga, makanya pemberdayaan ini juga perlu dilakukan terhadap keluarga karena keluargalah yang akan melakukan pelayanan terhadap lansia ini seperti itu. Jadi sasarannya tidak hanya lansia tapi juga keluarga seperti itu. Baik, beberapa contoh pemberdayaan lansia. Yang pertama itu ada program pelatihan senam lansia bugar atau disebut dengan SLB. Nah, SLB ini adalah suatu bentuk senam kebugaran yang diperuntukkan untuk lansia. Kemudian, karena memang diperuntukkan untuk lansia, bentuk kegiatan latihannya juga disesuaikan dengan orang lanjut usia. Misalnya gerakan-gerakannya tentu akan berbeda dengan kelompok muda, seperti itu. Kemudian juga mungkin untuk durasi dari senamnya, itu juga diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi lansia. Kemudian adapun dampak positif yang diharapkan adalah lansia menjadi bugar tentunya, sehingga bisa hidup mandiri, tidak mudah sakit, kemudian juga bisa mengurangi penurunan-penurunan dari segi psikis tadi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa lansia itu rentan terserang penyakit. Nah, dengan adanya SLB ini bisa mengurangi kondisi yang demikian. Oke, berikutnya adalah BKL Bina Keluarga Lansia. Nah, BKL ini ini yang saya jelaskan bahwa yang dibina itu adalah keluarga dari lansia itu sendiri. Jadi keluarga yang punya lansia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika seseorang itu semakin tahu, kemudian semakin terampil, tentu dia akan bisa mencari cara bagaimana memang mengembangkan potensi-potensi tadi seperti itu. Kemudian BKL ini diharapkan dapat menjadi wadah kegiatan pemberdayaan lansia yang didukung oleh masyarakat dan keluarga yang memiliki lansia. Jadi memang harus bekerja sama antara elemen-elemen tadi. Kemudian beberapa jenis usaha ekonomi produktif BKL diantaranya ada pertanian, perikanan, pembuatan anyaman mendong, kemudian pembuatan anyaman bambu, pembuatan tempe misalnya, pembuatan kasur dan kapas, kemudian pembuatan aneka makanan, minuman, kerajinan. Tentu ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh satu daerah. Jadi dilihat dulu di daerah tersebut potensinya apa sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi usaha-usaha ekonomi produktif seperti itu.
Seterusnya, yang terakhir ada posyandu lansia. Nah, tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran usia lanjut untuk membina sendiri masalah kesehatannya. Kemudian meningkatkan peran dan kemampuan keluarga. Seterusnya juga agar masyarakat menyadari tentang kesehatan lansia serta meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan kesehatan lansia. Posyandu Lansia ini merupakan program dari pemerintah yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kemudian biasanya dikoordinasikan oleh puskesmas pada tiap-tiap kecamatan yang selanjutnya juga dikelola serta dikoordinasikan oleh kelompok organisasi layanan sosial yang berada dalam masyarakat. Nah, dengan adanya pemberdayaan lansia dalam segi aspek posyandu ini, dengan harapan akan mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, berkualitas, dan produktif. Kemudian juga dapat memberdayakan sesuai dengan umur mereka, membantu melalui tahap perkembangan dan menyertakannya dalam proses transformasi pendidikan moral. Sejalan dengan itu, ya lansia tidak merasa terbebani dan harus bisa mengetahui sebagaimana caranya mengartikan lansia dari beban menjadi aset, seperti itu. Baiklah, sekian untuk pembahasan mengenai pemberdayaan lansia. Semoga Ananda bisa memahami materi terakhir ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.